Hamartia pertama kali dilakukan oleh Kain. Nah, kata dosa dalam perjanjian baru dilekatkan kepada Adam itu bukan dosa, tapi melangkah keluar dari Eden ke dunia. Sama seperti Yesus melangkah keluar dari surga ke dunia. Transgresi, parabosa, melangkah keluar, melangkah, step down. Anda kalau baca, kalau Anda mengikuti pengajaran rabbinik yang modern, bukan yang klasik, bukan yang di dalam Talmud. Karena di dalam Talmud, mereka kemudian, Talmud adalah sebuah tafsir. Nah, di dalam tafsir klasik, Anda akan menemukan Adam berdosa. Mungkin ya, mungkin. Saya harus cek bahasa aslinya. Tetapi kemarin saya ditunjukkan, ini Adam berdosa. Oh, enggak. Adam itu step down. Saya sedikitnya tiga rabi. Saya menemukan 3 pengajaran dari rabbinik Yudaisme. Mengatakan Adam itu tidak berdosa. Adam itu step down. Melangkah turun dari Eden ke bumi. Step down, bukan dosa. Nah, itu Anda harus mengerti konsep seperti itu. Kalau enggak, nanti Anda bingung. Ya, nanti Anda bisa lihat apakah Adam berdosa. Nanti itu Anda bisa lihat videonya ya. Jadi dosa pertama kali dilakukan oleh Kain karena Kain tidak bisa mengontrol hawa nafsunya, melainkan hawa nafsu yang mengontrol Kain. Membiarkan dirinya dikontrol. Sebetulnya kita bisa mengontrol hawa nafsu kita, tapi kita seringkali membiarkan hawa nafsu kita mengontrol kita. Mengapa? Karena enak. Walaupun ujungnya membawa maut. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Injil yang lain. Apakah Injil yang lain? Kalau Anda lihat Injil yang lain itu di dalam Alkitab, seringkali orang-orang Kristen bingung. Kepada Musa diturunkan hukum Taurat, kepada Daud Zabur, kepada Yesus, kepada Isa Injil. Nah, kita bingung, Injil yang mana nih? Injil yang mana yang diturunkan? Nah, Anda jangan bingung. Karena kata Injil itu sudah ada dari zaman Daud. Evangelion atau besorah adalah kabar baik, ya. Jadi Anda jangan berkata bahwa Injil itu diturunkan kepada Isa, karena lihat di dalam Muhammad itu berkata Injil itu diturunkan kepada Isa. Memang orang bodoh. Anda jangan ikutin ajarannya Muhammad, ya. Karena apa? Karena Muhammad nggak bisa membedakan. Emang Nabi Isa, yang mereka bilang Nabi Isa ya, Yesus itu bukan nabi ya. Kalau Isa itu nabi, makanya manusia. Tapi kalau Yesus itu sebelum Yesus datang ke dunia, Injil itu sudah ada. Torah itu juga sudah ada di zaman Adam, yang namanya Torah. Makanya yang namanya Torah itu, lihat, kejadiannya mulai dari zaman Adam. Torah itu kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Lihat, di dalam kejadian pun ada cerita tentang Adam, dan itu adalah Torah, hukum atau perjanjian. Ya, Torah itu adalah sebuah hukum, nomon. Kata Torah itu artinya hukum, nomon itu juga artinya hukum, atau sama dengan perjanjian. Perjanjian adalah sebuah Torah. Alkitab kita adalah perjanjian, diateke, perjanjian lama dan perjanjian baru. Diateke adalah sebuah covenant. Covenant itu adalah hukum. Ya, jadi Anda harus bisa membedakan tuh. Torah atau diateke atau nomon itu adalah sebuah hukum. Adam diberi sebuah hukum, diberi perjanjian. Nuh, Daud, semua diberi perjanjian. Yesus menggenapi semua perjanjian itu. Jadi Yesus menggenapi Torah. Apakah Torah sebuah kabar buruk? Bukan. Torah adalah sebuah evangelion, sebuah kabar baik. Jadi Torah itulah evangelion, kabar baik. Kalau Torah itu membuat Anda jadi celaka, maka itu kabar buruk. Tapi kalau Torah itu hidup di dalam Anda, dan Anda hidup diberkati oleh karena Torah, maka Torah itu menjadi sebuah evangelion. Paham ya? Betulkah Torah itu diturunkan kepada Yesus? Karena Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 17, 18, 19, Yesus tidak meniadakan hukum Torah. Bahkan Yesus tidak mengajarkan ajaran yang baru, tidak akan mengubah-ubah, tidak menurunkan agama baru kepada kita. Yesus datang itu untuk menggenapi hukum Torah dan kitab para nabi. Dan yang disebut dengan hukum Torah ya adalah dari kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Ya, hukum Torah itu adalah kejadian, keluaran, imamat, bilangan. Dan di dalamnya ada cerita tentang Adam dan Hawa ketika
Yehova Elohim memberikan perjanjian, covenant-nya kepada Adam dan Hawa, Nuh, Musa, dan sampai ke zaman Maleaki kepada para nabi. Ya, maka Anda akan lihat ya yang disebut dengan Zabur tadi adalah Mazmur. Mazmur itu adalah kumpulan nyanyian dan penyembahan Daud kepada Tuhan serta tim pemusik dan pemujinya, dan itu adalah sebuah nubuatan. Ya, sebuah nubuatan. Tetapi semua dalam kitab para nabi senternya tetap Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Torah Musa. Tetap yang dibahas adalah Torah, 5 Pentatek ini, 5 hukum Musa ini, 5 buku Musa atau Pentatek atau disebut dengan Torah. Makanya kitabnya orang Ibrani disebut dengan Taurah, Naviim, dan Ketuvim. Ya, Naviim itu adalah para nabi, kisahnya para nabi, baik itu nabi-nabi yang menulis banyak buku atau banyak tulisan maupun nabi-nabi kecil. Terus juga ada Ketuvim. Ketuvim adalah sebuah prosa, sebuah puisi atau nyanyian. Ya, nah jadi kalau Anda lihat, ya Injil itu, yang namanya Injil itu sudah ada di zamannya Daud. Zamannya Yesaya, coba Anda lihat dalam Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Kata kabar baik di sini berasal dari kata euangelion. Ya, ini ya, euangelion. Euangelion. Ya. Di dalam bahasa Ibrania disebut dengan besorah. Ini, besorah. Ya, itu baik, angelo itu malaikat yang menyampaikan pesan. Jadi pesan baik, kabar baik. Kalau Anda lihat ya bahwa Yesus di dalam Lukas 3 sebelum Yesus dibaptis, Yohanes Pembaptis itu sudah memberitakan Injil. Ya. Yohanes Pembaptis sudah memberitakan Injil. Nah, jadi seluruh center dari Injil, Evangelion, kalau Anda lihat ini ya, saya masuk kembali ke sini. Torah adalah sebuah covenant. Adalah sebuah perjanjian atau hukum. Ya. Nah, Injil, kata Evangelion, kata Injil itu dari Evangelion ya. Artinya kabar selamat. Ini adalah sebuah kabar selamat bagi manusia. Makanya seluruh Torah adalah Evangelion. Daud memberitakan Evangelion, memberitakan kabar selamat. Torah. Ya. Yesaya memberitakan kabar selamat, Evangelion. Yohanes Pembaptis memberitakan kabar selamat, Evangelion. Atau besorah dalam bahasa Ibrani, Evangelion dalam bahasa Yunani. Tapi kan Daud nggak berbahasa Yunani. Nah, di dalam Septuaginta, Alkitab yang berbahasa Yunani dalam Perjanjian Lama, dan itu diakui oleh seluruh orang Yahudi, baik yang modern maupun yang klasik. Septuaginta disebut Evangelion, kata besorah itu. Besorah. Disebut Evangelion. Ya. Nah, tadi dalam Yesaya 61 ayat 1 contohnya tadi ya, memberitakan Evangelion, memberitakan besorah. Nah, coba kita lihat di dalam Lukas 3. Di dalam Lukas 3, Yesus anak Allah dibaptis ya. Tapi lihat sebelumnya. Ayat ke-21, Yesus dibaptis. Tapi kalau kita lihat dalam ayat 18, dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil. Di zaman Yohanes Pembaptis ini belum ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes loh. Jadi yang namanya Injil itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang namanya Injil itu, apa yang diberitakan Yohanes? Ya Torah itulah. Ya, Torah, Naviim, dan Ketuvim. Ya, memberitakan Injil itu.
Itulah yang diberitakan oleh Yohanes, karena belum ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan kalau kita balik lagi, ya, di dalam Lukas 4, ketika Yesus membaca ini, lihat ya, lihat Lukas 4 ayat 17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Kata kabar baik ini dalam bahasa aslinya dari kata euangelion. Sama ya, tadi yang di dalam Yesaya tadi. Sama dengan yang ada di sini. Sama dengan ini, ya. Euangelion. Anggap ya. Yang saya tulis biru itu, Euangelion. Gitu ya. Atau Besora, Euangelion atau Besora. Itu tadi ya. Sama. Nah, jadi Injil yang mana yang disebut dengan Injil yang lain yang kemarin kita bahas dalam Korintus itu ya, ada Injil yang lain. Lihat semua kabar ya dari Kejadian, ya, orang-orang teolog-teolog sering berkata Kejadian 3 ayat 15 adalah proto-evangelion, proto-injil. Adalah Injil yang pertama. Salah ya, Injil yang pertama itu di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya alam menciptakan yang jasmani dan yang rohani, itu adalah sebuah Injil, kabar baik. Itu adalah sebuah berkat bagi manusia karena Allah memberkati seluruh ciptaannya. Itu adalah sebuah kabar baik. Jadi seluruh Alkitab adalah sebuah kabar baik buat kita. Ya, tetapi kalau kita tidak tinggal di dalam firman-Nya, maka kita sedang di luar kabar baik itu. Kita sedang cilaka, sedang terkutuk. Tapi kalau kita tinggal di dalam firman-Nya, maka itu adalah kabar baik. Karena seluruh ini dulu dikuasai oleh iblis, dan semua yang di bawah kuasa kegelapan ini di bawah kutuk. Tetapi kalau kita hidup di bawah firman Tuhan, maka kita di bawah kabar baik itu. Kalau kita percaya dengan firman Tuhan dan tinggal di dalamnya, kita sedang mengalami kabar baik. Makanya para nabi, dari mulai Torah, Nafiim, Ketuvim, atau semua nabi-nabi di dalam perjanjian lama, itu memberitakan kabar baik bahwa Mesias, Yesus akan datang. Para rasul memberitakan kabar baik bahwa Mesias sudah datang. Ya,